Kasus dugaan perampasan aset atau mafia tanah dengan nilai kerugian mencapai 17 miliar rupiah dengan korban Nirina Zubir berhasil diungkap Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian langsung menggelar konferensi pers kasus perampasan aset tanah milik keluarga Nirina Zubir. Dalam rilisnya, Polda Metro Jaya turut menghadirkan 3 tersangka. Ketiga tersangka yang dihadirkan dalam konferensi pers itu ialah Riri Hasmita, selaku asisten rumah tangga almarhum Ibu Nirina, Endrianto yang merupakan suami Riri, dan Faridah yang sudah ditahan polisi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News, Fandi Permana yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fandi. Halo Mei, selamat sore Tribuners. Selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, apa peran 3 tersangka ini dalam kasus pengambil alihan aset atau mafia tanah milik keluarga Nirina Zubir? Ya, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta bahwa sekitar 1 jam yang lalu baru saja digelar konferensi pers terkait dengan kasus dugaan perampasan aset tidak bergerak atau dugaan kasus mafia tanah yang korbannya merupakan salah satu selebritas tanah air, yaitu Nirina Zubir, dengan total kerugian ditaksir mencapai 17 miliar. Pengungkapan kasus ini merupakan salah satu kasus yang cukup menghebohkan publik, di mana praktik mafia tanah masih banyak terjadi di Indonesia. Dalam kasus ini memang Nirina Zubir mengaku bahwa aset itu berpindah yang tadinya dipegang oleh ibunya yang bernama Indria Partidi yang diketahui sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu akibat sakit, ternyata pernah menyerahkan surat atau sertifikat hak milik dari kepemilikan 6 aset tidak bergerak atau tanah terhadap mantan asisten rumah tangga Nirina Zubir yang bernama Riri. Diketahui bahwa Riri sempat mengelakui keluarga Nirina dengan memberitahukan kepada keluarga Nirina bahwa surat itu telah hilang. Namun nyatanya setelah dicek BPN, ternyata surat tersebut telah berpindah alih atau sudah dibalik nama menjadi milik orang lain. Nirina pun langsung melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya pada Juni 2021 lalu, hingga dilakukan pengecekan ulang oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kanwil DKI Jakarta dan juga BPN Jakarta Barat. Dan hasilnya ditemukan bahwa aset itu telah dijual dan juga berpindah tangan, bahkan aset tersebut diagunkan untuk mengajukan kredit ke beberapa bank dengan nilai kredit mencapai miliaran rupiah. Kemudian sejak kapan dugaan mafia tanah ini diketahui oleh Nirina Zubir? Ya, Nirina Zubir sebelumnya sudah menggelar konferensi pers pada hari Rabu kemarin tanggal 17 November bahwa kecurigaan ini muncul setelah mantan asisten rumah tangganya itu sudah tidak bekerja lagi di kediaman orang tua Nirina. Memang asisten rumah tangga tersebut dipekerjakan oleh Nirina untuk mendampingi ibunya yang saat itu masih sedang sakit. Namun setelah itu, ketika Nirina ingin mengurus surat atau dokumen-dokumen dari kepemilikan tanah milik ibunya yang rencananya akan diurus oleh para ahli waris, ternyata surat tersebut sudah tidak dipegang oleh almarhum ibunya, dan ketika Nirina berinisiatif untuk mengecek langsung ke Badan Pertanahan Nasional, dan di situ diketahui bahwa sertifikat hak milik maupun surat-surat dari aset tak bergerak itu ternyata telah berpindah tangan. Dan kemudian dilakukan penelusuran hingga dibuatkan laporan polisi pada bulan Juni 2021 lalu. Laporan ini langsung ditindaklanjuti oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan melibatkan instansi terkait, dan memang ditemukan telah terjadi akta jual beli yang melibatkan seorang oknum notaris yang saat ini sudah menjadi tersangka
Dan juga ada 2 tersangka lainnya yang diketahui sebagai pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang saat ini memang masih diperiksa dan juga dilakukan pendalaman oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian apa langkah polisi selanjutnya untuk mengungkap kasus mafia tanah ini? Ya, selanjutnya polisi masih terus bekerja untuk mengungkap dalang ataupun pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam kasus penyitaan atau kasus mafia tanah ini, karena memang kelima tersangka ini merupakan salah satunya adalah orang terdekat dari Nirina, dan juga polisi membagi pengungkapan kasus ini menjadi 2 klaster, di mana klaster pertama itu adalah klaster pelaku, yaitu dengan saudara Riri yang merupakan mantan asisten rumah tangga Nirina dan juga suaminya. Kemudian juga klaster notaris, di mana notaris ini ternyata diketahui membuat akta jual beli palsu untuk meloloskan proses peralihan kepemilikan tanah dari almarhum Ibu Nirina Zubir, Sub Indria Martini, untuk dimanfaatkan dan juga telah berpindah aset ke dalam beberapa aset lainnya, seperti aset itu dijual untuk membuat sebuah tempat usaha makanan beku atau frozen food di kampung halaman para tersangka ini. Kemudian juga polisi menjerat para tersangka ini dengan pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP, Junto 266 KUHP tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan juga tadi dihadirkan juga dari pihak Badan Pertanahan Nasional bahwa BPN selanjutnya juga akan mendalami lagi proses keterlibatan para tersangka ini agar tidak terjadi kasus perampasan aset atau mafia tanah ini terjadi di kemudian hari. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya serta di Treskrimum Polda Metro Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari hasil laporan tersebut kemudian didalami oleh penyidik, berhasil mengamankan 3 orang pelaku. 3 orang pelaku yang kita amankan ini, ada 2 orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. Kemudian 1 lagi tersangka adalah notaris. Pertama, akte yang dipalsukan adalah akte kuasa menjual. Dari akte kuasa menjual lahirlah peristiwa jual beli, lahirlah akte jual beli. Setelah akte jual beli diurus di BPN balik nama. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dari BPN, kemudahan masyarakat untuk mengecek. Ternyata haknya dia yang 6 sertifikat itu sudah berubah atas nama orang lain. Timbul pertanyaan bagaimana cara merubahnya? Ternyata melalui satu proses akte jual beli yang salah. Kok bisa orang yang tidak punya hak menjual belikan? Oh, ternyata ada akte lagi di atasnya, yaitu kuasa menjual, akte kuasa menjual yang juga dipalsukan. Terhadap kepalsuan tadi, maka beralihlah hak korban kepada pihak lain.